Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya dan salam harmoni. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang penilaian pembelajaran dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Ika DR Gunawan dengan nomor NIM 21110210028 dari Program Studi Teknologi Pendidikan, dan rekan saya ada Febri Anissa Siregar dengan nomor NIM 21110210021 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Baik, materi pertama akan saya bahas sendiri, yaitu mengenai yang pertama ada penilaian autentik. Nah, dalam Kemendikbud nomor 66 tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang digunakan secara komprehensif untuk menilai, memulai dari masukan atau input, progres atau proses, dan keluaran atau output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan selanjutnya yang kedua ada penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Adapun penilaian potensi pencapaian pengetahuan ini dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang mencangkup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagoresis. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada penilaian pencapaian kompetensi sikap. Dalam penilaian kompetensi sikap ini dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dapat dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian penilaian kurikulum Merdeka Belajar. Dikutip dari halaman Kemendikbud, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler agam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik ini memiliki cukup ruang atau waktu untuk mendalami konsep yang menguatkan kompetensi mereka. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai kriteria penilaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Penilaian dianggap baik ketika siswa sepenuhnya menyadari kriteria penilaian dalam kurikulum Merdeka dan standar pencapaian yang menjadi dasar penilaian kurikulum Merdeka Belajar. Kriteria penilaian dalam kurikulum Merdeka dianggap lemah jika siswa tidak mengetahui kriteria dan standar kinerja apa yang digunakan untuk menilai pekerjaannya. Bentuk penilaian hasil belajar siswa yang direkomendasikan adalah penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ujian, ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian tingkat kecakapan, ujian mutu tingkat kecakapan, dan ujian nasional. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis penilaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Terdapat dua jenis penilaian pada kurikulum ini. Yang pertama, penilaian formatif, dan yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian formatif ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Penilaian formatif ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan ataupun kesulitan belajar dalam perkembangan belajar peserta didik. Oleh karena itu, penilaian formatif ini melibatkan aktivitas guru dan peserta didik yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Lalu yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mengukur konsep dan pemahaman peserta didik, serta mendorong untuk melakukan aksi dalam mencapai kompetensi yang ingin dituju. Di dalam penilaian ini mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf.